أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cek. Cek. Di dunia ieu teh ngan saukur samantara. Hirup di dunia teh ngan ukur samantara. Hirup anu bakal kekal urang mah nyaeta di akhirat, baik di surga ataupun di neraka. Gimana kita untuk memilihnya? Yang mau ke neraka silahkan, yang mau ke surga silahkan dengarkan saya gitu. Ada suatu kata-kata yang emang tidak umum di dalam pendengaran kita. Berenang-renang ke tepian. Salah kan? Insyaallah. Alhamdulillah pada fokus semua ya. Berenang ke hulu, berakit-rakit. Oh. Berenang ke hulu, berakit-rakit, kemudian. Oh, dibalik. Ini dari buku ya, jadi kalau menyalahkan, salahkan buku ini. Oke, ulangi. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Tapi untuk kita yang bercita-cita ingin mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kehidupan di dunia ini bukan untuk hanya mendapatkan kesenangan. Di hidup di dunia ini kita untuk selalu berikhtiar. Berikhtiar gimana caranya untuk kita mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita yang menginginkan kehidupan dunia, tapi amalan-amalan yang kita laksanakan malah jauh dari yang Allah berikan petunjuk kepada kita, yaitu untuk ke surganya. Sekarang kita yang enak di dalam kesenangan, yang enak di dalam kenikmatan-kenikmatan, kita harus banyak hati-hati. Sekarang kita banyak tertawa. Siap-siap di kemudian hari kita akan ditertawakan. Sekarang kita banyak menghinakan orang lain. Siap-siap kita nanti akan dihinakan di kemudian hari. Jadi kita harus banyak-banyak bertafakur diri dengan apa yang kita inginkan. Kita berkeinginan masuk surga, tapi kegiatan kita malah jauh dari kegiatan surga. Amalan-amalan surga. Tentunya kehidupan kita itu berasalkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan masuk surga apabila kita sudah memenuhi syarat-syarat menuju surga. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, apabila kita ingin mendapatkan surga, walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, apabila kita ingin mendapatkan jannah, berarti kita harus beriman dulu. Kita harus melaksanakan amal-amal sholihat, amal sholih. Tentunya amal walladzina amanu, orang-orang yang beriman, kita harus beriman dulu. Itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, terus kepada Rasul, hari akhir, dan juga pada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus beriman kepada qada. Sesungguhnya kehidupan kita itu berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan akan
takdir kita. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala juga sebelum menciptakan alam dunia ini, 5.000 tahun sebelum penciptaan alam dunia ini, yang kemarin dijelaskan sama Ustadz Fauzan, bahwasanya Allah sudah menciptakan pena. Jadi tentang kesohihannya, teman-teman juga kemarin mendengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah. Terus kata pena, "Apa yang harus saya tulis ya Allah?" Terus Allah berkata, "Tulislah apa yang sudah aku tetapkan sampai hari kiamat nanti." Jadi kehidupan kita, takdir kita, ajal kita, rizki kita, senang atau buruknya kehidupan kita di dunia ini sebenarnya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana dengan takdir yang bisa dirubahnya? Ada takdir yang tidak bisa dirubah dan ada takdir yang bisa dirubah. Meskipun Allah sudah menakdirkan ajal kita, contohkan ajal kita itu di neraka ya, surga atau surga. Jadi takdir kita itu di surga sana. Tapi ini, tapi amalan-amalan yang kita lakukan, karena menjadi takdir, mbana takdir nate ke surga, eta bisa berubah wae di saat innamal a'malu bil khawatim. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Nah, yang awalnya kita sudah Allah takdirkan untuk masuk ke dalam surga, tapi karena akhir-akhirnya kita bermaksiat kepada Allah, nauzubillah. Begitu pula dengan sebaliknya. Bahkan di zaman sahabat-sahabat Nabi pun sering terjadi seperti yang kemarin dijelaskan juga tentang Ubaidillah bin Jasi, ya, tentang bahwa beliau juga seorang yang berhijrah bersama Rasul, mengikuti kegiatan-kegiatan Rasul, amalan-amalan Rasul juga, bahwa dia juga telah menyatakan keislamannya, tapi karena akhir dari hayatnya, yaitu bermaksiat, karena tergoda oleh seorang perempuan yang dia pun mabuk dan terpeleset di genteng, dan akhirnya pun dia su'ul khotimah. Jadi yang asalnya dia itu seorang muslim yang sering berjihad, tapi karena akhir-akhirnya juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi akhir-akhirnya itu neraka. Begitu juga dengan ada sahabat prajurit yang waktu itu lagi mau perang Uhud. Siapa itu? Prajurit Huzman yang kemarin juga dijelaskan sama Ustadz Fauzan. Ya, ada masih ingat? Lupa, itu hadir mungkin. Jadi prajurit itu teh seorang munafik anu menyatakan keislamanna, munafik. Nah sih. Jadi prajurit ieu teh sami menyatakan tentang keislamanna, tapi di saat rek melaksanakan perang Uhud, di saat Rasulullah jeung sahabat-sahabat nu lainna init pergi berangkat untuk berperang, dia malah pulang lagi ke rumah, pulang lagi ke kelompoknya, yaitu di Bani Ghofar ya. Ghofar. Oh, Bani Ghofar. Nah, jadi dia malah pulang lagi. Nah, di saat dia pulang lagi, dia ditemui oleh beberapa orang perempuan. Dan perempuan ini pun agak sedikit nyinyir.
nyinyir ka Huzman ieu naha cenah. Lamun cek Sunda nama naha cenah teu ngilu perang jeung Rasulullah jeung sahabat-sahabat nu lain. Huzman berpikir, heueuh nya. Naha cenah urang teu ngilu cenah. Padahal lamun urang ngilu cenah engke bakal dipuji-puji ku awewe ieu cenah. Jadi niat motivasi manehanana perang ngilu perang jeung Rasulullah, ngilu perang Uhud jeung Rasulullah itu karena motivasi ingin dipuji sama perempuan. Walaupun dia diceritakan sahabat ini berperang secara mati-matian, tapi karena motivasinya yaitu ingin dipuji sama perempuan, walaupun dia bisa mendapat kemenangan, ya akhirnya begitu. Karena dia munafik, perang itu pun emang dimenangkan oleh Rasul, tapi karena dia sudah merasa sudah terlalu banyak luka di dalam dirinya, Rasulullah pun berkata, dia itu ahli neraka. Kenapa ahli neraka kata sahabat yang lain? Kita lihat sana di akhir matinya. Matinya pun yang lain mah pulang dalam keadaan selamat, bahkan banyak yang membantunya. Tapi dia yang agak karena dalam dirinya tersimpan rasa kemunafikan, jadi sedikit goresan pun dari pedang itu terasa benar-benar sakit. Jadi dia merasa tidak mampu untuk pulang, dia pun mengambil tombak dan akhirnya bunuh diri. Oh panah ya, tombak panah. Oh ya, nyere. Ya, karena begitu sakitnya. Nah gitu teman-teman. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Jadi apabila kita ingin masuk surga, maka kerjakanlah amal-amal yang baik. Amal-amal yang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, agak sedikit mendadak. Ini juga materi dari yang kemarin disampaikan sama Ustadz Fauzan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.